wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, apa kabar? Semuanya sehat? Semuanya baik? Hidup ini yang paling penting adalah sehat. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu pagi hari ini insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Makanya kalimat yang paling pantas kita ucapkan pada pagi hari ini adalah ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sami-sami kita hormati, kita muliakan, kita doakan semoga Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Yang pertama Bapak Karutan kelas 2B Sambas, Bapak Haji Andreas Dwi Pujianto MSI. MSI artinya masih satu istri. Satu kan istrinya Pak ya? Ya. Mudah-mudahan Pak Karutan panjang umur, sehat badannya, banyak duitnya, dan mudah-mudahan bisa nikah lagi. Takut ada bininya. Selanjutnya yang saya hormati segenap unsur pimpinan pejabat struktural Rutan kelas 2B Sambas. Kemudian yang saya hormati Bapak Menteri Perhubungan, yaitu Bapak Erik. Ya karena dia yang hubungi saya maksudnya. Makanya dia sebut Menteri Perhubungan. Jadi saya di WA oleh Bang Erik minta ceramah di Rutan. Okelah siap. Jadi paling senang ngundang saya ceramah gampang. Cukup pakai WA asal sampat sehat saya datang. Sampat sehat, kadang sehat tapi tidak sampat. Cuman saya kena WA karap tersinggung. Terutama kalau yang WA itu ibu-ibu. Di WA-nya, Ustadz bisa ke minggu depan Ustadz kami pakai. Memangnya saya cowok apaan? Saya balas lah, jam berapa ibu nak pakai aku? Harusnya kan pakai panggil, pakai undang, ya usah nak pakai. Gimana ya? Selanjutnya yang saya banggakan, yang sangat saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang insya Allah hadir kita pada pagi hari ini diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa judulnya? Meneladani sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat muslim. Ada foto di samping. Saya mun kana polahkan baliho ge aja khawatir sebenarnya. Apalagi kalau di kampung-kampung ada orang buat baliho sagian basar, ditaruhnya lah foto saya di sini. Sekali lah ke acara dipakai orang nyemor padi. Habislah muke ku kena kacak-kacak lah biar. Jadi tolonglah kalau dikamasi aja ya. Entah biar apa kan kalau di situ ya. Kan kasihan muke saya sagian ganteng ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita pada pagi hari ini karena masih Allah izinkan kita memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bapak-bapak syarat nak jumpa Nabi Muhammad? Tapi suah kendengar suaranya. Suah melihat mukanya. Tapi syarat nak jumpa? Kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, daan kenal. Padahal orang mundaan kenal, daan sayang. Kan ada pepatahnya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang.
Orang kalau udah cinta biasanya ya pinjam duit. Ada ibu-ibu curhat dengan saya, Ustaz, tetangga saya tang banci dengan saya. Bagus kata saya, alhamdulillah. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, orang yang membencimu adalah orang yang membebaskanmu. Artinya, orang kalau udah banci dengan kita, dia tidak akan minjam motor dengan kita, tidak akan minjam motor dengan kita, tidak akan minjam duit dengan kita, tidak akan minta tolong macam-macam, karena dah banci. Justru yang jadi masalah orang yang senang suka dengan kita, muji-muji kita, nyanjung-nyanjung kita, ujung-ujungnya minjam duit. Suah kayak ngalaminnya. Ada kurangnya di situ? Yang mana orangnya? Masya Allah. Nah, kita walaupun daan suah dengar suara Nabi Muhammad, daan suah melihat wajah Nabi Muhammad, daan pernah tahu bagaimana bentuk rupa wajah Nabi Muhammad, tapi kita syarat nak jumpa. Pak, masih hidup? Masih ada nyawanya? Saya kalau nak masuk surga ngarapkan amal yang saya kerjakan, tipis harapan, Pak. Kita kalau nak masuk surga ngarapkan amal yang kita lakukan, tipis harapan. Coba nak masuk surga pakai apa? Pakai solat? Wah, solat kita daan khusyuk. Malah ada yang solat sambil nyari duit. Ada ibu-ibu solat sambil nyari duit. Allahu Akbar. Tadi ke Alfamart mau 50.000. Beli pulsa 10.000. Allahu Akbar. Beli roti 15.000. 25.000. Kemana 25-nya? Sami Allahu liman hamidah. Sambil sembahyang nyari duit. Daan khusyuk. Nak masuk surga pakai sedekah. Sedekah pun kadang hanya sisa duit. Sisa duit yang kita sedekahkan 127.000 di dompet. 100.000, 20.000, 5.000, 2.000. Berapa yang keluar? 2.000. Udah gaya berdoa bukan lagi nyaring. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surga ya Allah. Kata malaikat, berapa kau nyumbang? 2.000. 2.000 nak masuk surga. La ilaha illallah. Sedangkan WC umum aja sekarang di terminal dah 5.000. Masa nyumbang masjid 2.000? Kau nagih tulisannya WC umum di terminal ya. Kancing 2.000, berak 3.000. Pas berak 5.000 je. Nah, tang 5.000 berak ya tulisannya 3.000. Kau berak pasti kancing. Bayar 5.000, wow, betul juga. Nah, nak masuk surga pakai apa lagi? Pakai puasa. Puasa pun kadang hanya separut nak yang puasa. Mulut daan puasa, masih ngomongkan orang. Baca Quran. Nak masuk surga pakai baca Quran. Baca Quran pun artinya nak tahu. Baru 2-3 baris dah ngantuk. Ya Allah, tipis harapan kalau nak masuk surga gaya. Tapi kita nak boleh putus asa. Kenapa? Ada 2 harapan kita masih. Kalau nak masuk surga, ada 2 harapan kita. Yang pertama, rahmat Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Dosa kita memang banyak, tapi rahmat ampunan Allah jauh lebih banyak. Percaya? Dosa kita memang luar biasa, tapi ampunan Allah jauh lebih luas. Percaya? Coba jawab. Kira-kira mana yang lebih banyak dosanya? Dosa bapak atau dosa saya? Jawablah. Saya nak takut, nak hukum dah. Kira-kira mana yang lebih banyak dosanya? Dosa bapak atau dosa saya? Saya meyakini bahawa dosa saya lebih banyak daripada dosa bapak-bapak. Dan di akhirat lebih berpotensi ustaz masuk neraka daripada bapak-bapak. Betul? Betul lagi katanya. Dan tahu lalu nak nyukikan hati orang. Kan dah pale-pale aku tamu di situ. Sukikanlah hati saya. Tapi memang betul. Gitu. Logikanya gitu. Kalau bapak berbuat dosa,
itu dosanya hanya untuk bapak. Nggak nyampe ke orang. Bapak buat dosa misalkan, cabul misalnya, ya udah dosanya hanya untuk bapak. Tapi ngomong belum laka dah kena tawakan dulu. Kalau bapak berbuat cabul, dosanya hanya untuk bapak, dan nyampe ke orang. Artinya, tapi kalau saya yang berbuat cabul, nauzubillah, saya misalkan berbuat cabul, Ustadz Hatoli, viral, ditonton oleh orang sekabupaten, bahkan satu provinsi, ditiru lagi lah orang, berlipat-lipat dosa saya, berlipat ganda dosa saya. Jadi lebih banyak dosa saya daripada dosa bapak, betul? Sakit hati saya. Tahu gitu, saya nak pagi tadi. Makanya bukan gampang jadi ustadz. Orang sekarang nganggap ustadznya macam malaikat, nggak boleh salah. Nggak boleh salah sedikit ustadz. Langsung dipiralkan macam malaikat yang nggak pernah buat dosa. Padahal ustadz itulah yang paling banyak dosanya. Artinya, walaupun dosa kita banyak, tapi ampunan dari Allah jauh lebih banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bapak, masih semangat? Masya Allah. Acungkan tangan yang merasa sikit dosanya. Anjak nak ngaku. Coba acungkan tangan yang sadang-sadang dosanya. Si Anjua. Acungkan tangan yang banyak dosanya. Pak Karutan dan Najong. Dia merasa tidak berdosa. Saya tahu kenapa Bapak Karutan, siapa yang merasa banyak dosa ngacung, beliau tidak ngacung. Karena beliau yakin beliau tidak banyak dosa, tapi banyak inyan. Sebenarnya kita banyak dosa. Pak, Bapak, kalaulah sorge Allah siapkan hanya untuk orang yang sian dosanya, pastilah sapi sorge ya. Betul? Kalaulah sorge Allah siapkan hanya untuk orang yang tidak ada dosa, tentu isinya hanya Nabi dan Rasul. Tapi ternyata Allah sayang dengan kita. Sorge jiwa Allah siapkan untuk pendosa. Tapi pendosa ada dua. Ada berapa ya? Dua. Pertama, pendosa yang malu dengan dosanya dan dia mohon ampun kepada Allah, berjanji tidak akan ngulanginya lagi. Pendosa model itu masuk surga. Amin. Tapi ada pendosa yang kedua. Apa ya? Pendosa yang bangga dengan dosanya dan sombong walaupun dah berbuat dosa. Masuk penjara gara-gara nyuri gerete. Sekali keluar penjara nyuri motor. Kau waktu penjara ngapain nyurang? Nyuri gerete. Aduh, nyuri gerete kalah-kalah. Yo nyuri otodinas nun. Coba bayangkan, dia bangga dengan dosanya dan tidak mau bertobat. Kalau kita ingatkan, berhenti dah kau berbuat dosa. Kubur kita masing-masing, akhirat kita masing-masing. Usah nak ngacau urusanku, jangan ikut campur urusanku. Dinasihati, malah dia menolak. Pendosa model itu yang sombong, tempatnya neraka jahanam. Na'udzubillah. Kira-kira bapak-bapak yang merasa ada dosa, malu tak dengan dosanya? Jadi di situ kira-kira bapak bagus, baik atau buruk? Bapak di situ baik atau buruk? Baik. Yakin baik? Segala sesuatu yang membuat kita makin dekat dengan Allah pasti baik. Betul? Tapi segala sesuatu yang membuat kita makin jauh dari Allah pasti tidak baik. Rumah megah, mewah, tapi tidak sholat, maka itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Dia hanya senang, tapi tidak diberikan ketenangan oleh Allah. Kalau saya tanya bapak, pilih hidup senang atau tenang? Jawab betul-betul. Pilih hidup senang atau tenang?
Orang yang senang belum tentu tenang. Tapi orang yang tenang udah pasti. Orang tenang lah. Baru senang. Ada orang rumahnya megah mewah, paling cuman senang, belum tentu tenang, takut dimasuki pencuri rumahnya. Ibu-ibu ada yang beli cincin galang emas, senang, suke. Oh, kena lagi nunjukannya. Pagi saruan pun gaya jalannya. Mana bu saruan? Pagi ke kau? Paling cuman senang, belum tentu tenang. Ada orang beli jam tangan di Singapura, harga 11 miliar. Macam Sahroni. Tang tahu kita. Nonton juga gratisnya. Jam tangan 11 miliar. Kalau kita balikan ke channel, berenang gitu di channel. Beli sepatu 150 juta di Singapura, paling cuman senang. Kau lagi nunjukkan dengan orang, oh sepatu kembali di Singapura 150 juta. Hanya senang, belum tentu tenang. Kalau tidak percaya, bawalah sholat Jumat. Saya yakin bapak dan duduk di stop depan, pasti nungguin sepatu. Takut hilang. Cuman senang, cerita dunia itu hanya senang dan tidak akan tenang. Saya tanya lagi bapak, kalau punya istri cantik, senang atau tenang? Naruh bini cantik, senang atau tenang? Paling cuman senang, belum tentu tenang. Ngapa digode orang bini kita? Apa lagi kalau muka bapak jahat? Mohon maaf. Lah, dilihatlah orang dah cocok kata dia. Bininya sagian cantik, lakinya PKI, pendek kacik hitam. Nggak tenang. Apa lagi bapak sekarang di situ, bini di rumah masih muda cantik. Oh, makin nggak tenang, Pak. Betul ke? Bini cantik, ndak tanang. Oh, mun gaya bagus, bini jahat Pak Ustad, makin ndak tanang. Dah kisah mukanya tolen kita lihat. Nak tidur mukanya, bangun tidur ya gitu. Bini cantik ndak tanang, bini jahat ndak anjak tanang. Oh, mun gaya usah nak bebini, ndak anjak tanang. Apa lagi yang bininya dah mati, kan nak tanya tolen, pilih nak nganti, ha? Mun gaya bagus banyak bini, dah makin daan tanang banyak bini. Anak telepon nek tolen yo, ada yang berkelahi depan rumah senarikan rambut sapi, bini mulah nyurang. Jadi di mana letak ketenangan hati kita yang sebenarnya? Hati kita akan tenang, demi Allah akan tenang karena Allah yang menjamin. Apa jaminan Allah? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, menghambakan hati dan seluruh tubuh kita kepada Allah, disitulah akan terletak ketenangan hidup. Pak, tidak setiap hari itu baik, tapi sudah pasti ada kebaikan di dalam setiap hari. Bapak di luar belum tentu sholat, tapi Allah letakkan di situ supaya bapak sholat. Orang mudaan mau sholat dengan ikhlas secara sukarela di luar, Allah carikan jalan untuk supaya dipaksa sholat. Di luar bapak belum tentu mau baca Quran, tapi di situ baca Quran, betul? Segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itulah nikmat yang luar biasa. Dan itu tidak bisa kita beli pakai duit, tidak kita bisa bayar pakai harta. Ketenangan ini carilah orang yang paling kaya dan bisa membeli ketenangan. Kasur bukan lagi spring bed di rumah 200 juta, tapi hatinya tidak tenang, bisa ketidur. Dan bisa tidur. Bapak di situ bisa tidur? Bisa tidak gimana jawab? Saya nak takut walaupun ada Pak Karutan jawab aja. Biar jak bagus gimana rumah, tapi kalau hati tidak tenang, tidak bisa tidur. Di mana bisa tenang? Lihatlah orang yang tenang, Pak. Ya ada di masjid biasanya. Kenapa? Di masjid paling gampang tidur.
Mudaan cahaya pagi sholat Jumat. Baru nak melihat muka khotib dah nguap. Pagi mun khutbahnya panjang nyanya dia tidur. Luar biasa. Orang barat baru bisa tidur kalau dia pagi ke pantai, pagi ke lereng gunung, pagi ke dataran rendah, baru bisa tidur orang barat. Kita Indonesia alhamdulillah dengarkan ceramah bisa tidur. Berarti kan tenang hatinya, betul? Insya Allah kita ini orang yang diberkahi oleh Allah. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, kalau hati tetap dekat dengan Allah, kita jaga solat 5 waktu, baca Quran, berzikir ingat Allah, insya Allah Pak, jauh lebih ringan urusan dunia. Orang kalau hidupnya hanya fokus tertuju kepada dunia, pasti dia akan banyak kecewa dalam hidup ini. Tapi orang yang fokus lebih ke akhirat, urusan-urusan dunia akan lebih ringan di jalannya. Jelas Pak? Alhamdulillah dah jelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Katanya dah jelas. Apa lagi anakku jelaskan? Lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Ini Allah dalam hadis qudsi ngomong. Kalaupun kalian berbuat dosa sampai penuh langit karena dosa kalian, thumma nadimtum, kemudian kalian datang kepadaku, fataballahu alaikum, aku pasti menerima taubat kalian. Pak, mana yang lebih baik? Pendosa yang bertobat atau ahli ibadah tapi sombong? Dia banyak ilmunya, tapi sombong. Dia hafal Quran, tapi sombong. Dia tinggi pangkatnya, tapi sombong. Dia bagus pakaiannya, tapi sombong. Bisa lebih hina di hadapan Allah dibandingkan dengan orang yang banyak berbuat dosa, tapi mau bertobat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan orang yang mau membersihkan dirinya. Pak, saya tidak yakin bapak yang ada di situ semuanya karena berbuat dosa. Tidak semuanya orang masuk penjara gara-gara salah. Banyak juga yang kena fitnah. Betul? Nah, ialah isi hati bapak yang dan sudah disampaikan. Mohon maaf, saya ngomong dan boleh ngade-ngade. Bapak kenal ke dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ya kenal ke daan? Nabi Yusuf adalah nabi yang paling ganteng dari seluruh nabi. Nah, itu Nabi Yusuf. Saking gantengnya sampai-sampai umat angkatnya namanya Siti Zulaiha ingin memperkosa Nabi Yusuf. Jadi perempuan nak memperkosa Nabi. Masuk ke kamar karena kan anak angkat minta ambilkan segala sesuatu, masuk ke kamar nong. Tapi karena Nabi Yusuf tuh ganteng digode oleh Siti Zulaiha. Ditarik bajunya dari belakang. Nabi Yusuf tidak mau. Ayolah Sub. Ngapa mak? Macam orang lah. Masa kau tidak ngerti? Sebenarnya ini diceritakan dalam Al-Quran. Sebenarnya Nabi Yusuf pun mau. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha suka dengan Yusuf. Yusuf pun sebenarnya mau dengan Zulaiha. Tapi apa yang terjadi? Falaula an ra'a burhana rabbih, Nabi Yusuf melihat peringatan Tuhannya. Tidak jadi Pak. Begitu nak ngerajakan, ingat dengan Allah, astagfirullahalazim, langsung bercacat. Ditarik oleh Zulaiha bajunya, koyak belakang. Dan ketahuan oleh suaminya ketika balik dari tugas. Siapa itu yang ngerajakannya? Coba ditanyalah petugas penasihat raja. Kalau koyaknya di depan baju Zulaiha, berarti Yusuf yang nak memperkosa. Tapi kalau koyak bajunya di belakang, berarti Zulaiha yang nak memperkosa. Dilihat ternyata Pak, Nabi Yusuf yang koyak bajunya di belakang. Dah kata penasihat raja, berarti Zulaiha yang nak memperkosa. Tapi Yusuf, karena di luar banyak fitnah, kau akan kupenjarakan, kata raja. Masukkan dalam penjara. Apa jawab Nabi Yusuf? Penjara lebih kusukai daripada hidup di luar penuh dengan fitnah. Di dunia itu Pak memang banyak pengadilan, tapi miskin keadilan. Pengadilan di mana-mana memang banyak, tapi keadilan miskin.
Sangat sedih Bapak. Nanti ada pengadilan yang paling adil. Dialah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di sinun kala kita dan bisa nak nyogok pengacara. Di sinun kala kita dan bisa nak nyogok hakim. Itu saya ceramah karena di kamera Pak. Kalau saya kirimkan ke hakim-hakim. Nah, jadi memang daan semuanya orang masuk penjara gara-gara salah. Tapi banyak juga yang kena fitnah. Yang kena fitnah, yang daan sengaja masuk ke situ atau hanya korban, sabarlah. Nanti ada pengadilan Allah yang paling adil, tuntut nanti dia di akhirat. Jelas? Dah jelas ya. Gimana Pak Karutan dah kayak? Oh, udah katanya. Nah, jadi ibu bapak yang saya hormati, kita semua punya dosa, tapi sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertobat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti berbuat salah. Wa khairul khata'un. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawabun, yaitu mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, harapan pertama kita masih besar nak masuk surga karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Allah sayang dengan kita Pak. Makanya dibariknya jalan supaya datang ke situ. Allah ya sayang. Kita kalau dibarik harta, rumah megah, mewah, pangkat tinggi, kadang kita lupa dengan Allah. Ada dua yang menyebabkan orang kembali kepada Allah. Pertama, jalur nikmat. Dibarik nikmat, tapi itu jarang orang ingat ke Allah. Tapi yang banyak kembali kepada Allah adalah jalur musibah. Mana yang lebih banyak kembali ke Allah? Dibarik nikmat atau dibarik musibah? Musibah. Nah, orang yang kembali kepada Allah, bahasa Arabnya disebut taubah. Kembali kepada Allah. Sesuai dengan nama masjid itu, Masjid At-Taubah. Artinya apa? Supaya kita semuanya kembali kepada Allah. Allah sayang dengan kita. Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Insya Allah di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surganya. Nah, itu poin yang pertama. Masih besar harapan kita nak masuk surga. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Jelas Bapak? Jadi tetap semangat nak masuk surga. Jangan sampai, Pak Ustadz nampaknya tipis harapan guna masuk surga. Jangan, kata Nabi, kalau kita nak masuk surga, minta surga yang paling tinggi. Surga apa yang paling tinggi? Jannatul Firdaus. Surga Firdaus yang paling tinggi. Ma'an nabiyyin, wasiddiqin, wasuhada, wassolihin. Bersama para nabi, ma'an nabiyyin, wasiddiqin, orang-orang yang sidik. Wassolihin, orang-orang yang soleh. Masuk dalam surga. Minta surga yang paling tinggi. Jangan sampai berdoa minta, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Di emper-emper mudahan PHP. Jangan masuk ke surga berarti. Masuklah ke dalam surga. Segala kenikmatan di dalam surga ada semuanya. Ustaz, ada ke karaoke di surga? Ada. Ustaz, ada ke rokok di surga? Ada tak rokok di surga? Rokok di surga ada tak? Ada rokok di surga. Tapi apinya ngambil ke neraka. Jadi ke neraka dulu. Tapi kalau saya merenung-renung, kira-kira kalau kita merenung gitu Pak, ya Allah, layak ya saya masuk surga. Mungkin kira-kira layak tak Pak? Nah? Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang lebih berat timbangan pahalanya, maka baginya tempat yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang lebih berat timbangan dosanya, maka baginya masuk neraka hawiyah. Kalau ditimbang-timbang lebih banyak pahala atau dosa kita? Solat yang cuma 5 menit nak cepat-cepat laka. Tapi main HP berhajam-hajam batah. Banyak pahala atau dosa? Baca Quran baru 2-3 baris dah ngantuk. Tapi giliran begosip 4-5 jam batah. Tapi yang suka begosipnya
Bapak-bapak. Ibu-ibu jarang. Jarang ketinggalan. Makanya kata Nabi di akhirat waktu Nabi Isra Mi'raj, Pak, waktu Nabi Isra Mi'raj, aku kata Nabi diperlihatkan neraka. Terkajut sahabat, neraka ya Rasulullah, neraka. Apa isinya? Kulihat kebanyakan perempuan. Kenapa banyak perempuan di neraka? Dan solat ke dia Rasul, solat. Dan puasa ke perempuan, puasa. Dan ngaji ke dia, ngaji perempuan. Kenapa perempuan banyak di neraka? Dua sebabnya, Pak. Berapa, Pak? Dua sebab kenapa perempuan banyak dalam neraka. Mohon maaf Ibu, Bu. Ibu masih hidup? Pertama kata Nabi, perempuan banyak di dalam neraka. Hunna yakfurnal asir. Kebanyakan perempuan tidak tahu berterima kasih dengan lakinya. Rumah dah dipolahkan, motor dah dibalikan, cincin galang emas dah dilengkapi, pupur bincu semuanya dah kita siapkan, cuman gara-gara lupa tanggal ulang tahunnya, Pak. Kau nak suah baik dengan adik banget. Munadilah perempuan model gaya saya jumpa, ku doakan masuk neraka jahanam. Nggak tahu berterima kasih dengan laki. Pak, memang sadih Pak jadi orang laki. Tugasnya hanya dua orang laki. Pertama bertanggung jawab, yang kedua kan nak salahkan. Apa pun salah tolen kita kan aja kan. Bang, pagi kelak ke pasar ya, beli sayur, saya lalu nak dimasaki di rumah tuh ya. Beli sayur, pas sampai di rumah, layu beli. Salah lagi. Bang, aku nak pagi dulu tuh ke kantor, tolong asuhkan anak 2-3 jam kalau aku balik bantar ya. Asuhkan anak, Pak. 2 jam kemudian datang dia. Ya memang asuhinyan we ka saangi. Nyalap ke uras pun dak tersasak lah. Salah lagi. Padahal ya pasannya ngasuh tadi. Kasihan nasib orang lagi, Pak, kasihan. Asih nak nangis saya nyeritakan dia. Coba lihat Pak Karutan Johong. Bapak takut enggak dengan bininya, Pak? Oh, enggak takut. Mantap. Enggak takut katanya, Bu. Awas kalau kau balik. Kenapa? Ya Allah, Pak. Ada situ yang takut dengan bininya? Ada? Berhenti aja jadi orang laki. Ngapain lalu takut dengan bini? Rumah kita polahkan, otok kita balikan, pupur bincunya, suminya, skincare-nya kita lengkapi. Masa lalu takut dengan bini? Ustadz Hatoli takut enggak dengan bininya? Enggak. Cuman dia lebih berani. Nah, iya masalahnya. Bang, basuk kelak berak anak ya. Saya rasa Pak Karutan jak gaya juga di rumahnya. Buang sampah kelak ke depan ya Bang ya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khotoya. Nah, banyak kata Nabi perempuan masuk ke dalam neraka gara-gara tidak tahu berterima kasih dengan lakinya. Jelas Pak? Cuman sayang ceramah itu dan ramai didengar ibu-ibu. Yang dengarnya malah bapak-bapak. Tapi sanak sadih Pak, ada rekamannya. Kalau saya upload di Facebook saya yang followernya 100.000 ya. Saya nak madahkan follower saya banyak kayak Yang belum follow lah.
Itu yang pertama. Banyak perempuan masuk neraka gara-gara tidak pandai berterima kasih dengan suaminya. Yang kedua, banyak perempuan masuk dalam neraka kata Nabi karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Pak, sebenarnya ada yang lebih menyakitkan dari sekedar dimarahi bini. Tahu ke Bapak? Ketika Bapak minta jatah ditulaknya. Ia lebih menyakitkan daripada dia ngerepek. Betul ke? Banyak yang ngalami. Kalau dia cuma ngerepek paling kita pura-pura bangal. Dek, duit yang abang wari hari Senin 1 juta masih ke? Heh, baru nak mari duit 1 juta dah ditanya-tanya. Tetangga sebelah mari bininya duit 5 juta dah ditanya-tanyanya. Dan tahu ke kabang barang-barang sekarang sudah naik, minyak naik, kecap naik, telur naik. Yang turun cuma celanemu. Nong situ kita semen sana turuti ayah kita ya baru-baru ini 2 juta ditanya-tanya. Ya bukan bini ya tuyul. Kalau cuman sekadar kena kerepeki ndaan seberapa, tapi yang lebih sakit lagi hati mun minta jatah ditulak nih, Pak. Apa nak-nakat? Ya Allah. Nampaknya yang tawa sangat menjiwai itu ya. Rate banyak, pelakunya banyak ya. Ya Allah. Nah itu tidak bisa menjaga mulutnya ajak masuk neraka. Apa lagi kalau menolak ajakan suami. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis mengatakan seorang istri yang menolak berhubungan saat diajak suaminya sampai suaminya tertidur dalam keadaan marah, maka si istri dilaknat oleh malaikat sampai datang waktu subuh. Makanya layani. Kapak Pak Ustadz, aku keraje, berikan pemahaman dulu. Yang boleh menolak satu, kalau ibu sedang menstruasi, ini haram berhubungan bu, wajib ibu tidak mau nolak. Maaf bang, agak lampu merah, nunggu agak hijau-hijau sedikit lah. La ilaha illallah. Nah, kalau si istri sedang menstruasi, maka wajib dia menolak. Beritahu suaminya sedang lampu merah. Yang kedua, istri boleh menolak kalau dia ada penyakit. Kalau berhubungan bisa menular ke abang. Oh, daan bisa lah dik, daan bisa. Bisa-bisa abang yang mati dulu. Jadi gimana solusinya dik? Ku persilakan abang buka cabang. Iya masuk surga daan lagi kan nak tanya. Langsung jalan tol. Tapi banyak perempuan daan mampu karena level keimanan yang sangat tinggi. Orang perempuan yang siap diduakan di madu ya, banyak yang daan sanggup. Tapi yang sanggup pahalanya memang luar biasa karena hadiahnya surga. Barat Pak. Jamun hadiahnya kipas angin dah daan mau. Jadi sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, kalau kita mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubat kita semuanya. Semoga Allah menerima taubat kita. Ditimbanglah nanti di akhirat dosa kita dengan pahala, ditimbang. Kalau lebih 0,1 on, 0,1 on lebih barat pahala, maka dia masuk surga. Tapi kalau lebih barat 0,1 on dosa, kemana masuknya? Ke neraka. Tapi masih ada segi lagi harapan kita. Tadi harapan yang pertama apa? Rahmat Allah, ampunan, kasih sayang, Rahman dan Rahim Allah. Itu yang pertama. Masih besar harapan kita masuk surga. Yang kedua Pak, harapan kita ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat umat Nabi Muhammad akan diberikan syafaat oleh Nabi. Yang timbangannya kurang, yang dosanya sikit, lagi nak masuk neraka, datang syafaat Nabi Muhammad. Ya ummati, ana laha. Wahai umatku, aku datang untuk kalian. Ta'ali ummati ta'ali. Umatku sini. Beliau memanggil kita umatnya. Dan akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad.
Kira-kira dapat enggak syafaat semuanya orang? Apakah semuanya orang dapat syafaat Nabi? Daan. Ternyata daan semuanya. Penerimaan PNS. Silakan daftar. Daftar semuanya. Apakah semua yang daftar pasti nak terima? Tidak. Yang diterima hanya yang cukup syarat. Apa syarat dapat syafaat Nabi Muhammad? Cuman 2 syaratnya. Berapa, Pak? Berapa, Pak? 2. Banyak atau sedikit? Sedikit 2 naang syaratnya. Lebih banyak syarat jadi karutan. Harus S1, harus udah ngabdi, harus tinggi, harus banyak, harus. Tapi untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad, syaratnya hanya 2. Yang pertama, ini Nabi langsung yang ngomong tuh, Pak. Nabi yang ngomong langsung Nabi tuh. Tuh hadisnya hadis Nabi. Hadis Nabi. Jawablah hauk ya. Tuh hadis Nabi tuh. Hadis. Kata Nabi, aulakum biyaumil qiyamah salatan alayya. Orang yang ku jemput, coba bayangkan Pak, di akhirat dijemput oleh Nabi. Nabi yang jemput. Kira-kira suka ke daan? Allah kita dijemputlah bini, dijemputlah pejabat aja suka. Itu Nabi yang menjemput kita di padang mahsyar. Orang yang kudahulukan, orang yang kuutamakan, orang yang kujemput dan kuberi syafaat pada hari kiamat. Solatan alayya, yaitu mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Makanya bapak-bapak di situ banyak solawat. Agi duduk-duduk solawat, nunggu waktu qomat ya solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Munade kawan ngajaki ngobrol urusan dunia sana iraukan gila. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lung katanya ada orang demo hari itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Demonya ke DPRD lung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau lakat semua yang kita bahas kata dia. Banyak solawat. Menunggu waktu qomat, solawat. Sambil melipat baju, boleh tak bersolawat? Boleh. Sambil kita duduk-duduk nyantai, boleh bersolawat? Boleh. Supaya apa? Supaya di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bayangkan, akan berjumpa, akan dijemput oleh Nabi Muhammad. Bisa meleleh haid mati kita, Pak. Walaupun kita tidak ansuah berjumpa dengan beliau. Oke, saya jakit bersolawat. Tadi saya dengar dari kejauhan bapak-bapak pun dah bersolawat semuanya. Mau kita ulangi lagi? Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduri misla husnik mara'aina qattu ya wajhal sururi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri salam ya Rasul salam
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini salam ya Rasul salam ya Habib alaika salawat sallu ala Nabi Muhammad. Jadi dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi, Nabi akan berikan syafaatnya kepada kita pada hari kiamat nanti. Sekarang cuaca panas luar biasa di Makkah, Pak. 43 derajat Celcius, hampir setengah air mendidih. Padahal jarak matahari dengan bumi 150 juta kilometer. Kalau tidak percaya, ukur seorang. Nanti di akhirat didekatkan di atas kepala kita. Sedap Pak matahari, Pak. Panas luar biasa. Tidak ada air nak minum. Sekarang ada air. Minumlah. Cuman saya belum kena silakan minum, Mas. Jadi saya minum seorang. Haus luar biasa. Lalu Nabi menyiapkan satu telaga. Yang dapat syafaat disiapkan telaga oleh Nabi. Nama telaganya telaga Al-Kausar. Bukan alkohol. Memang Al-Kausar, alkoholnya memang pakai bahasa Arab, pakai al tapi bukan bahasa Arab. Ada 6 kata pakai al tapi bukan bahasa Arab. Alkohol, algojo, aluminium, alpamat, apa lagi? Alkalin, alpukat. Nah, itu pakai al tapi bukan bahasa Arab. Silakan minum air telaga Al-Kausar, kata Nabi. Apa manfaat air telaga Al-Kausar? Sekali kita minum, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum air telaga Al-Kausar. Nah, tapi syarat pertama dipenuhi dulu. Banyak-banyak bersolawat. Syarat yang kedua, Pak Ustadz. Ini syarat wajib. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah gharran muhajalin min asaril wudu. Umatku nanti ku beri syafaat pada hari kiamat adalah mereka yang wajahnya bersinar-sinar karena banyak wudu. Banyak wudu artinya banyak sholat. Masa wudu tolen dan sholat? Artinya kalau mau dapat syafaat Nabi Muhammad, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Zuhur, kayak terus kemudian subuh. Apalagi kalau subuh, ya Allah, subuh banyak keberkahan yang Allah berikan. Insya Allah nanti Bapak balik ke rumah, nanti begitu Bapak balik ke rumah, karena di situ udah terbiasa sholat duha, udah terbiasa sholat tahajud, udah terbiasa sholat 5 waktu. Begitu balik ke rumah, alhamdulillah kata ibu, ada perubahan lakiku gasaknya masuk urutan. Mun gaya masuk agi lah, Bang. Nah, penantian yang cukup lama. Mudah-mudahan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Waktu di luar tidak tahu ngaji. Sekali masuk situ jadi pandai ngaji. Balik ke rumah tidak nyangka, tidak terduga istrinya. Begitu istrinya balik dari keraja, nak ngetuk lawang, kedengaran bunyi orang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya Allah, kata ibu, ternyata setelah keluar dari rutan makin pandai lakiku ngaji. Begitu dibuka lawang, rupanya HP. Kena prank. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak balik ke rumah kepribadiannya menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Cuman masalahnya kadang orang di kampung, Pak. Masalahnya sekarang kalau kita balik nanti
orang di kampung tetap nganggap kita orang jahat. Mun orang nganggap kita jahat gimana? Anjing menggonggong, musafir berlalu. Kita musafir, dia musah jana gaya. Hai, anjing ya. Kata anjing, aku ndak tahu masalahmu. Apa tang nyabut-nyabut aku. Saya beri tahu untuk yang nonton, untuk yang siapa aja yang dengar ceramah itu. Kalau melihat orang berbuat dosa, kalau ada orang masih bermaksiat, jangan kau hina, jangan kau caci, jangan kau hujat, jangan kau rendahkan. Kenapa? Mudah bagi Allah merubah semuanya. Yang hari itu di dalam, mudah bagi Allah nanti bapak tiba-tiba bisa di luar, dan yang di luar bisa-bisa tiba-tiba masuk ke situ. Makanya usah nak dihina orang, jangan kau rendahkan. Dia berbuat dosa, dia bermaksiat, dia mabuk. Jadi gimana? Doakan supaya dapat hidayah. Usah nak dihina, apa yang dihujat. Saya doakan. Ada orang masih berjudi, saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia tak nak berjudi setiap hari, sebulan sekali aja weh. Doa pertama. Kalau bulan depan saya doakan lagi, ya Allah, salah nak sebulan sekali, setahun sekali aja lah. Nanti bulan depan doakan lagi, ya Allah, mudah-mudahan dia tobat, tidak lagi berjudi, tidak akan makan harta haram, tidak akan melakukan judi online, tidak akan nipu orang. Kita doakan. Kalau kita hujat tidak akan merubah apa-apa. Tapi kalau kita doakan, gampang tidak Allah merubahnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang hari itu di dalam, besok bisa di luar. Yang di luar, esok lusa bisa masuk ke situ. Makanya kita tidak boleh menghina, merendahkan, menghujat orang. Karena mudah bagi Allah merubah segalanya. Yang suka menghina, yang suka merendahkan, yang suka menghujat, itu adalah kesombongan. Dan yang sombong adalah dosa besar. Pak, kenal ke dengan iblis. Tadi, tapi ada hubungan keluarga kayak. Iblisnya dah di sorga, Pak. Iblis beribadah jutaan tahun dah di sorga. Kenapa Allah usir dia dari sorga? Karena sombong. Apa dia sombongnya? Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Merasa dirinya lebih hebat. Kata Allah, iblis, sorga bukan tempat orang sombong. Keluar. Yang udah di sorga ajak sombong karena keluarkan. Apa lagi yang masih disambah sombong. Pakai apa masuk surganya? Jadi saya berpesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar, jangan menghina, merendahkan, menghujat kawan-kawan kita. Boleh jadi mereka lebih mulia di hadapan Allah. Boleh jadi bapak-bapak tiap malam menangis, mohon ampun kepada Allah. Itu lebih mulia di hadapan Allah daripada di luar tidak suah ingat dengan Allah. Betul? Jadi harapan harus selalu ada karena ada rahmat Allah. Yang kedua ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, banyaki selawat. Yang kedua, supaya dapat syafaat jangan tinggalkan solat. Inilah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Jelas, Pak? Alhamdulillah. Dah habis waktunya. Tadi saya mulai jam 8.35, sekarang udah jam 9.35, berarti saya ceramah udah 1 jam. Di mana-mana saya ceramah tetap 1 jam, sesuai dengan air minum yang kanak berikan. 600 ml, 60 menit artinya. Tapi saya lihat tulisannya cuma 330, berarti setengah jam je lah. Nah, insya Allah kalau bariknya agak sebotol. Saya mohon maaf, pertama ini hari Jumat, yang kedua jadwal ceramah saya itu 63 masjid. Itu tempat yang ke-14, berarti masih ada 49 masjid. Karena undang ceramah siang malam 2 bulan full. Tidak apa-apa, kapak sakit, tidak apa-apa. Ini adalah resiko jadi ustadz terkenal. Perasaan saya aja. Bapak tidak percaya saya terkenal, ha? Saya dah kena undang ke Kalimantan Timur, Provinsi Kalteng, kena undang ke Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, kena undang ke Provinsi Bangka Belitung, Tuatunu, Pangkal Pinang, dan paling jauh saya ceramah kena undang ke Kuching, Sarawak, Malaysia. Luar negeri dah ceramahnya. On level kecamatan. Sombong. Nadahkannya aja.
Saya cuma nak merik tahu biak yang nonton tuh bahwa yang ceramah tuh bukan ustadz kaleng-kaleng. Dari galarnya aja udah tahu kan, doktor. Nah, iya. Sekarang kalau nak nyari penceramah tanya Bang Erik. Beliau paling tahu di mana ada penceramah yang bagus. Di mana ada penceramah yang bagus? Dan jauh dari Bapak. Coba saya tanya, ceramah saya bagus kan? Jarang ada ceramah bagus gitu. Makanya hati-hati nyari penceramah. Jangan asal ada orang bejanggut lewat, iya penceramah. Pas diundang rasanya dukun santet. Ya Allah. Pak Karutan, mohon maaf beginilah saya ceramah Pak. Kalau saya ceramah tuh saya buat tawa-tawa jamaah. Kenapa? Karena saya kasihan melihat mukanya Pak. Jadi udah penuh dengan penderitaan. Kalau saya ceramahnya tentang neraka, nanti ditusuk, perutnya dicocok ular, palanya dipangkung. Aduh. Mudahlah aku di rumah dimarahi bini, kata bapak. Di pengadilan nanti dipukul polisi. Masuk di situ ustaz ceramahnya tentang neraka, bilelah aku baru nak tanang. Makanya saya ceramah, saya beri tawa-tawa supaya kita gembira, kita bahagia dan hati kita tenang insya Allah. Saya doakan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan anak istri keluarganya, dilimpah ruahkan rezekinya, Allah jadikan anak cucunya soleh dan soleha, Allah jadikan pasangannya pasangan yang setia. Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan mudah-mudahan di akhirat kita bisa masuk surga sami-sami. Insya Allah nanti yang ada di situ berapa jumlahnya sekarang Pak? 462 orang di situ. Insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Dan akan dipimpin masuknya oleh Bapak Karutan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Surah Az-Zumar nih Al-Qur'an ayat 73. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Nah, Rutan Sambas yang mimpinnya Pak Karutan. Insya Allah nanti di akhirat malaikat panggil. Barisan dari Rutan kelas 2B Sambas. Silakan masuk ke dalam surga. Mana pimpinannya? Kata malaikat. Majulah kan. Maju. Pak siapa dia tadi namanya lupa saya. Pak Karutan. Maju Pak Karutan. Wah. Silakan Pak Karutan masuk. Masuk. Kayak siapa lagi? Bang Erik. Masuk. Siapa lagi? Pak Mardi. Masuk. Kayak siapa lagi? Biniku malaikat katanya. Masuk bininya. Bapak-bapak nanti masuk juga semuanya. Amin. Yang di belakang nanti juga masuk dalam surga. Barulah yang terakhir masuk saya. Saya terakhir masuk. Nggak napi-napi terakhir. Ngikut saya di belakang. Pak Karutan di depan. Tapi begitu saya nak masuk, disatoplah malaikat. Stop. Nampaknya nggak suah masuk rutan tuh katanya. Ngapain tengah dia di barisan itu? Datang Pak Karutan menjelaskan, malaikat itu memang dia tidak suah masuk dalam binaan kami, tapi dia karap ceramah di Rutan Sambas. Oh itu Ustadz Atoli yang terkenal ya kan nih. Masuk. Dapat juga saya tampiasnya ya Pak. Saya kan dah saya katakan tadi, dosa saya lebih banyak daripada Bapak. Jadi Bapak nolok masuk dan apa-apa. Saya di belakang, yang penting masuk surga. Itulah harapan kita. Tidak ada tujuan lain hidup kita Pak. Yang nak cerita dunia tidak habis-habis. Lihatlah orang yang mali jam tangan sampai 11 miliar. Nak ngape? Urusan dunia yang nak kita turutkan tidak akan habis-habisnya. Kalau manusia dibalik sigi gunung emas kata Nabi, puaskah manusia? Tidak. Dia akan cari gunung emas kedua. Kalau manusia dibalik 2 igi gunung emas, puas ke manusia? Tidak, dia akan cari gunung emas ketiga. Bila dia baru berhenti, alhaakumut taka hatta zurtumul
Kalau dah disumpal mulutnya dengan tanah, baru berhenti dia. Makanya sekarang fokus kita adalah akhirat. Urusan dunia insya Allah menjadi ringan dan tenang kita melalui hari-hari yang kita jalani. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau selama 1 jam lewat 5 menit ada omongan saya yang nyinggung perasaan Bapak Ibu dan berkenan di hati atau doan sopan, Pak Karutan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke ibu bapak-bapak semuanya maafkan saya. Dah selesai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Ustadz Atoli pandai bepantun, pantun bisa. Saya bisa keluar pantun saya kalau dengar orang bepantun. Yo tadi saya dengar pembawa acara bepantun ya. Jadi keluarlah pantun saya. Boleh ke saya balas pantunnya? Anak raja duduknya santun. Duduknya santun di atas papan. Memang pandai pembawa acara bepantun. Walaupun masih melihat catatan. Ya, inyan kan ya catatannya penuh lalu ya. Dah, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di episode yang akan datang. Insyaallah. Demikian. Walafu minkum. Sigi pantun terakhir. Pak Karutan orangnya gagah. Jawablah cakep ya. Pak Karutan orangnya gagah. Kalau berjalan pakai sepatu. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.